karena matahari dan bulan berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Hai Cancer, mata datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain terus sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton ketiganya, Sun Sign, Moon Sign, juga Rising Sign. Karena seperti biasa gue buka 12 kartu yang mewakili Cancer Rising Sign, lebih spesifik, tapi secara general untuk bisa melihat posisi, kondisi, situasi kalian dibaca ketiganya. Oke, nonton ketiganya maksudnya. Oke, gue langsung aja. Oh ya, untuk kalian yang belum terbiasa nonton gue saranin nonton playlist apa itu 12 rumah astrologi ya. Itu bisa membantu kalian untuk ikutan paham bagaimana gue baca tarot ya. Itu isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan apa sih 12 rumah astrologi itu. Oke. Gue langsung aja mulai dengan Lenormand untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Mei. Dan apa sih yang terjadi pada Cancer? Oke. 3 kartu aja please. Apa yang terjadi? Dice. Children, child, stare. Under the deck, women. Jantung bacaan kalian, child. Mungkin ini tentang anak-anak, bisa juga tentang seseorang yang punya jiwa seperti anak-anak. Kalian lagi mempertimbangkan, kalian sedang mempertimbangkan di bulan Mei ini kalian sedang mempertimbangkan apa yang mungkin kalian ingin lakukan ya. Juga berdasarkan alam bawah sadar kalian ada women di situ ya. Kalian lebih mendengarkan intuisi kalian, Cancer ya kan. Sangat intuitif, sangat emosional, juga sangat sensitif. Dan kalian punya pilihan. It's all about choices. Entah tentang anak atau seorang yang berjiwa kanak-kanakan. Ada kucing. Oke, gue langsung aja ke kalian yang tahu situasi dan kondisi kalian ya, resonate apa enggak, gue hanya membacakan. Gue langsung aja ke Lucky Tarot ya, 12 kartu. Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan Mei ini dengan segala perubahan pergerakan planet atau energi semesta yang ada, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Cancer? Apa yang Cancer perlu ketahui? Kalau gue lagi bacain Cancer, rumah pertama pasti rumahnya Cancer. The World, rumah pertama. Rumah kedua, The Empress. Rumah ketiga, Justice. Rumah keempat, The Hangman. Rumah kelima, The Hermit. Rumah keenam, Strength. Rumah ketujuh, Temperance. Rumah ke-8, The Devil. Rumah ke-9, Judgment. Rumah ke-10, The Star. Rumah ke-11, The Tower.
Rumah ke-12 The Chariot. Under the Deck The Moon. Hanya mengingatkan ya, supaya yang jelasnya juga lebih enak masuk ke bulan Mei. Gua mengingatkan dari akhir bulan April ya, tanggal 29 bulan April itu ada Pluto retrograde di Capricorn di hari dan tanggal yang sama. Merkuri meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Oke. Dampaknya apa sih buat kalian? Terus tanggal 30-nya yaitu ada solar eclipse atau nggak gerhana matahari di Taurus. Nah, Pluto itu, berangkat dari Pluto. Pluto itu retrograde di Capricorn. Pluto itu planet transformasi, perubahan. Juga sebagai penjaga kegelapan. Untuk hal-hal yang sifatnya ingin kita lupakan, kita ingin kubur ya. Itu akan ditarik kembali keluar ke surface ya. Untuk kalian bisa menyadari lagi ya. Perubahan itu akan benar-benar terjadi kalau kita bisa menyadari penuh apapun pelajaran dari yang lalu kan gitu. Nggak mungkin ada perubahan yang signifikan kalau cara berpikir kita masih dengan cara berpikir yang lama kan gitu. Nah, Capricorn itu ada di, buat Cancer, ada di rumah ke-7, relationship, partnership, entah itu personal, entah itu profesional, bahkan juga dengan diri kita sendiri. Di rumahnya Capricorn kalian dapat the Temperance, healing. Kalian diminta untuk bersabar dalam proses kalian, proses pemulihan kalian sendiri. Ya, kalian diminta untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, break the pattern, karena Pluto memang menarik kembali keluar ya, luka-luka lama atau pengalaman energi-energi lama ya, supaya kalian bisa menyadari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi atau keyakinan-keyakinan lama kalian itu yang kalian belum tinggalkan. Seperti di gambar. Baju-baju itu, kostum-kostum itu dijemur, ditanggalkan. Dan burung itu menanti untuk bisa terbang bebas. Maksudnya burung itu kenapa dia nggak terbang gitu kan? Dia nunggu. Dia minta bersabar. Itu energinya Sagittarius, by the way. Energinya Sagittarius. Dimana kalian ada strength di rumahnya Sagittarius ya, kalian diminta untuk lebih percaya diri. Mungkin ada yang suka nyanyi, kalian diminta untuk lebih percaya diri untuk tampil ya. Ini strength, kalian diminta untuk ya membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri. Entah itu dalam melayani orang lain, juga untuk kesehatan kalian sendiri ya. Ini energi Leo by the way. Ya untuk kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, karena di rumahnya Leo ada apa, di Empress, energi Venus di rumah kedua. Rumah Leo tuh di rumah kedua buat Cancer ya. Habis Cancer, Leo. Dan rumah kedua itu tentang materi. Ini energi Venus. Venus itu energi Taurus loh. Secara original, rumah kedua itu rumahnya Taurus ya. Solar eclipse di Taurus. Kalau kalian ingin memanifestasikan sesuatu ya, ingin merealisasikan sesuatu yang nyata ya, mewujudkan sesuatu yang nyata, memulai sesuatu yang baru, entah itu pekerjaan, entah itu rumah ya, properti, keluarga, anything ya, gitu. Bahkan penghasilan ya, kalian diminta untuk lebih percaya diri. Dan ini energi Venus, tapi Venus bukan di Taurus, Venus ada di Pisces. Nah,
Di rumahnya Pisces, kalian ada judgment. Di rumahnya Pisces itu di rumah ke-9 buat kalian. Penilaian-penilaian kalian, kalau selama ini kalian sudah menilai salah, kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun itu, ya, dengan approach yang berbeda. Kalau kalian di masa lalu sudah salah menilai sesuatu itu terlalu baik, sekarang ternyata jadi kalian mengerti sekarang nggak sebaik itu. Ya. Kalau dulu di waktu lalu kalian menilai sesuatu itu jahat, buruk, ternyata kebalikannya gitu. Nah, kalian diminta untuk memperbaiki atau mengakhiri. Kalian ingin melanjutkan, kalau ingin melanjutkan ya kalian diminta untuk memperbaiki. Kalau enggak ya disudahi, tapi dengan approach yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Ini energi Scorpio by the way. Energi Scorpio yang mana buat kalian di rumahnya Scorpio kalian dapat The Hermit. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, bagaimana kalian bersenang-senang, entah itu tentang anak-anak ya. Hermit itu energinya Virgo. Kalian mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri, entah itu tentang anak-anak. Kalian mencoba untuk meditasi mungkin. Ini energi Virgo. Di rumahnya Virgo itu bagaimana kalian, di rumahnya Virgo itu di rumah ketiga kalian dapat Justice. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, komunikasi, juga tentang kakak, adik, orang-orang terdekat kalian bagaimana, dan edukasi, wawasan, pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Justice. Entah mungkin kalian diadili, entah kalian kalian menuntut pengadilan, ya. Yang jelas energi Libra. Energi Libra. Kalian mencari keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri, bagaimana kalian mindset kalian sendiri. Kalian mencoba menganalisa penilaian kalian sendiri. Ya. Justice energi Libra. Di rumah Libra itu ada The Hangman, energi Pisces. Ada ketergantungan atau ada yang bergantung. Ada sesuatu yang sudah berakhir tapi belum diakhiri. Ya. Pisces balik lagi ke judgment tadi. Dan di rumah ke-9, rumahnya Pisces. Rumah ke-9 itu tentang perbedaan. Tentang travel. Tentang filosofi, perbedaan budaya, agama, latar belakang. Ya. Higher learning dan foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing. Don't hate what you don't know. Jangan benci yang kalian tidak tahu, apalagi nggak kenal. Perbedaan itu memang untuk dimengerti, bukan untuk dinilai. Itu gue berbicara tentang Pluto ya. Retrograde. Jadi dampaknya Pluto retrograde buat kalian itu seperti Pluto itu nggak mundur, nggak. Planet itu nggak ada yang mundur, tapi diam. Station, diam. Buminya yang masih berputar, jadi dia ada di 28 derajat, mundur ke sampai 26 nanti ya, di bulan Oktober. Yang jelas sesuatu yang baru, soalnya Pluto sering maju mundur gitu. Nah kali ini dia bukan yang kesekian kalinya, dia baru yang pertama kalinya dia mundur dari 28 ke 26, karena baru nyampe juga ke 28. Jadi sesuatu hal pengulangan, tapi yang pertama kali gitu, bukan yang kedua kali, bukan yang ketiga kali gitu. Seperti
Ya kalau kalian masuk ke ruangan yang sangat gelap, ya, biasanya kita kan butuh beradaptasi ya, mata kita untuk beradaptasi untuk bisa lebih melihat lagi atau bisa memegang sesuatu di saat kita belum mencapai keseimbangan itu ada kecemasan, ketakutan, kayak gitu deh. Ya, dadu tadi dan dilihat, ya, kecemasan, kekhawatiran itu semua muncul. Ya, dan emang tugasnya Pluto tadi menarik lagi hal-hal yang menurut persepsi kalian, menurut pengalaman kalian itu begitu. Nah, pada dasarnya energi itu sebenarnya netral. Hanya pengalaman dan persepsi kita yang membentuknya menjadi seakan-akan seperti itu. Jadi bukan kebetulan tanggal dan hari yang sama 29 April Merkuri masuk ke Gemini. Merkuri itu tentang persepsi sendiri, persepsi mindset kita, pengetahuan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, dan bagaimana kita berkomunikasi. Itu meninggalkan Taurus masuk ke Gemini, balik rumahnya, Bu. Karena planet Merkuri itu si empunya Gemini. Gemini itu dimiliki oleh Merkuri. Gemini buat kalian itu ada di rumah ke-12. Gemini itu, rumah ke-12 itu adalah tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, ya, keyakinan atau kepercayaan yang membatasi diri kalian sendiri. Ya. Rumah ke-12 ada The Chariot, energi kalian sendiri, ya. Kalian akan mampu mengatasi, ya, dualitas dari dalam diri sendiri, dari diri kalian sendiri, ya. Alam bawah sadar, conscious or unconscious, alam bawah sadar atau kesadaran kalian sendiri, kalian mampu mengatasi keduanya itu sehingga kalian mampu moving forward. Karma kalian sendiri, karena ini energi Cancer, energi kalian, dan di rumah kalian sendiri, di rumah pertama kalian dapat the world. The world ini energinya Saturn. Saturn itu karma duniawi. Saturn ada di Aquarius. Saturn itu sifatnya struktur, sifatnya tanggung jawab, sifatnya peraturan-peraturan yang punya kuasa di dunia. Segala hal yang sifatnya karma duniawi, ya, itu Saturn. Dan di Aquarius, di rumahnya Aquarius, tentang waktu itu juga, ruang dan waktu itu Saturn. Fondasi itu Saturn. Di rumahnya Aquarius ada apa? The Devil. Di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi hal-hal yang milik bersama, tentang dalam kebersamaan, kalian dapat The Devil. The Devil itu energinya Capricorn. Lihat gambarnya, itu dasinya ngikat apa tanduk. Ya, namanya juga The Devil, sifatnya suka nakut-nakutin supaya kita stay di zona nyaman kita, untuk tidak mengambil resiko, karena khawatir ini, takut ini, karena ntar gini, ntar gitu, ntar gini, maksudnya apa, semua narasi keluar, ya, kayak nggak punya iman gitu, ya kan. Dan lagi-lagi Pluto ada di Capricorn. The Devil energinya Capricorn. Di Capricorn ada energi Sagittarius, the Temperance. Keyakinan-keyakinan, tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang kalian harus tanggalkan. Untuk proses pemulihan kalian sendiri, kalian diminta juga untuk bersabar, karena tidak ada yang bisa berubah gitu aja. Ya. Untuk bisa lebih percaya diri, untuk lebih punya kekuatan, ya, untuk bisa lebih maju, tampil dalam keseharian kalian, dalam rutinitas kalian. Dan solar eclipse atau gerhana matahari di Taurus tanggal 30 April, kalian itu ada rumah Taurus,
Cancer Taurus. Iya. The Tower. Sesuatu yang signifikan terjadi. Yang signifikan tuh maksudnya agak shocking ya. Entah itu di network, society, ya, pertemanan, sahabat, lingkungan, komunitas kalian sendiri ya. Ada hal-hal yang sifatnya nge-shock. Ini energi Mars. Mars akhir April ada di Pisces. Penilaian-penilaian kalian terhadap komunitas kalian sendiri atau komunitas kalian menilai kalian, lingkungan kalian menilai kalian, ya, ada judgment di sini. Atau bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian memposisikan diri kalian sendiri pada akhirnya. Ya, entah itu negatif atau positif. You know your own situation ya. Entah mungkin kalian meninggalkan lingkungan lama, ya, melakukan perubahan. Nah, gerhana bulan Mei ini musimnya gerhana. Ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan itu selalu tentang karma lama dan karma baru yang ingin kita mulai. Karena kita tidak mungkin memulai sesuatu. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru, kita diminta untuk release, melepaskan. Nah, dan karma lama dan karma baru ini, khususnya untuk Taurus, Axis, Taurus, Scorpio. Taurus itu elemen tanah, sedangkan Scorpio itu emosional, ya, elemen air dan spiritual gitu. Ini tentang keseimbangan diri kita dalam menyeimbangkan spiritual dan material. Karena memang jiwa kita spiritual gitu, itu tanpa batas. Tapi wujud badan kita, ya, manusia itu mewujud gitu. Ini materi, ada batasnya. Balance. Kita masih butuh makanan asupan. Taurus banget kan. Di Taurus itu di bawah Venus juga Ceres. Ceres itu tentang agrikultur. Juga tentang derita, kemarahan, anger, ya, anxious, cemasan. Nah, Ceres itu lagi ada di Gemini. Sekarang di 24 derajat. Yang mana lagi-lagi Gemini buat Cancer itu ada di rumah ke-12, karma itu sendiri. Oke. Jadi kalau kalian bisa menyadari itu, ya, agrikultur itu bisa jadi pertanian, bisa jadi makanan, supply food supplier, tentang tanaman ya, pertanian, tanaman, ya, tentang body kita sendiri, bukan body, tanaman sih, agrikultur. Ceres. Sedangkan Venus itu tentang relationship, value system, bagaimana kita menilai, mencintai diri kita, menghargai, menilai, memiliki diri kita sendiri. Solar eclipse di Taurus. Venus tapi ada di Pisces ya. Dan di Pisces itu ada Venus di akhir April ya, ada Venus, Mars, Neptune sama Jupiter, talala. Jadi kalian lagi merasakan heavy ya. Heaviness dari penilaian-penilaian yang ada. Entah kalian bisa ngerasain itu secara intuitif, karena Cancer itu sangat intuitif. Mungkin tidak diucapkan tapi kalian bisa merasakan. Anyway, langsung aja ke bulan Mei ya, tanggal 2 Venus meninggalkan Pisces, masuk ke Aries. Artinya di rumahnya Aries itu di rumah ke-10 buat kalian, tentang karir, reputasi ya, dan long term goal kalian, juga hubungan kalian dengan yang punya otoritas.
kalian dapat the star. Ada pemulihan di sini. Ada wish fulfillment, harapan-harapan yang terkabulkan, dengan catatan kalian pulih dulu. Kalian harus bisa kembali ke energi kalian sejatinya seperti apa, sehingga kalian bisa menarik frekuensi dan energi yang sejatinya kalian, bukan terkontaminasi oleh apapun itu dogma doktrin yang ada, yang kalian pegang, karma lama, karma baru. Aquarius, di rumah Aquarius ada apa tadi? The Devil. Bagaimana kalian berbagi ya, hal-hal yang milik bersama, entah itu warisan, properti, entah itu seks, intimacy, entah itu pajak, asuransi ya, joint venture, bahkan ideologi yang mengikat kalian untuk stay di zona nyaman, apapun itu zona nyaman menurut kalian. Entah itu keyakinan kalian sendiri, belief system kalian sendiri. Oke, tanggal 3 Jupiter sextile Pluto retrograde di Capricorn. Jupiter masih di Pisces. Penilaian-penilaian kalian berdasarkan keyakinan, kepercayaan kalian sendiri, idealisme kalian sendiri ya. Pluto retrograde di Capricorn dalam relationship ya. Relationship di sini bukan pacar, bisa jadi pacar, bisa jadi teman, hubungan kalian dengan sesama, dengan orang lain. Dan penilaian-penilaian itu sendiri tentang perbedaan. Itu mendukung penuh ya. Kalau kalian bisa menanggalkan ya, kalau kalian bisa memulihkan gitu ya, kalau kalian bisa bersabar dalam proses pemulihan kalian ya, atas penilaian-penilaian itu, kalian akan dapat kesempatan kedua untuk berubah gitu, untuk melampaui batas-batasan kalian sendiri. Jupiter is all about go beyond ya, melampaui batas-batas, apapun batas itu, entah itu idealisme kalian sendiri, nilai kalian sendiri yang kalian pegang selama ini. Dan tanggal 10 Merkuri retrograde di Gemini, lagi-lagi rumah ke-12 ya. Kalian di retrograde itu selalu merevisi ya, kilas balik tentang persepsi mindset, atau bagaimana kalian berkomunikasi. Itu kalian akan dikasih lihat lagi ya, tentang karma-karma yang kalian pernah ciptakan, atau kebiasaan-kebiasaan yang kalian gak sadarin, alam bawah sadar yang kalian lakukan karena secara otomatis itu biasanya yang gue lakuin gitu. Jadi itu bukan pembenaran, sadarin aja gitu kalau sesuatu, kita semua punya kok alam bawah sadar itu. Nah, orang biasanya gue gini terus kenapa masalah buat lo gitu. Ya nggak masalah, bebas-bebas saja, sadarin aja gitu. Kalau kitanya bersikeras akan begitu ya itu akan mengulang terus gitu. Karma itu nggak akan pergi kemana-mana. Merkuri retrograde di Gemini ya. Dan tanggal 10 itu juga Jupiter meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Yang mana Jupiter di Aries itu, karena Aries itu selalu tentang tindakan ya. Tindakan kalian apa untuk melampaui batasan-batasan kalian yang selama ini kalian ciptakan buat kalian sendiri. Dan Jupiter itu planet keberuntungan, berkah spiritual di saat kita mampu melampaui batas-batas itu. Nah, Jupiter itu akan memberikan berkah dan keberuntungannya. Tapi karena itu di Aries ya, go grab it. Kalian harus jemput bola.
nggak bisa lagi, bukan waktunya lagi untuk waiting game ya, permainan menunggu itu nope. Dan Jupiter di Aries itu sampai bulan Oktober, dia nanti akan balik lagi ke Pisces, balik lagi ke rumahnya di Oktober. Oke. Nah, ini waktu yang tepat untuk memanifestasikan apapun ya, keinginan, harapan ya, wish kalian ya. Tanggal 16 gerhana bulan di Scorpio. Gerhana bulan di Scorpio sangat emosional ya, dan bulan itu, moon itu memang emosional, yang mana moon itu sendiri sebenarnya rumahnya simpunya Cancer ya. Makanya Cancer itu sangat intuitif, emang energinya yin, sangat sensitif, sangat peka ya. Nah itu ada di Scorpio tadi. Buat kalian ada di rumah kelima. Rumah kelima tuh tentang apa? Tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang proyek yang kalian ingin kembangkan, atau tentang masa kecil kalian, tentang bagaimana kalian having fun ya. Itu di rumah kelima. Dan di rumah kelima kalian dapat The Hermit. Kalian lagi mengisolasi diri, kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Kalian mencoba menganalisa lagi semuanya ya. The Hermit itu energi Virgo. Lagi-lagi di rumah Virgo itu buat kalian ada di rumah ketiga, Merkuri ya. Ya memang Virgo itu di bawah planet Merkuri. Rumah ketiga ada The Justice, energi Libra ya. Kalian dihadapkan oleh penilaian-penilaian atau sidang yang tidak terlihat mungkin. Kalian merasa dihadapkan pada sidang, pengadilan gitu, pengadilan yang tidak terlihat mungkin ya. Karena sifatnya di mind dan kalian sangat intuitif, bisa merasakan itu dan peka ya. Ini energi Libra, dan di rumah Libra itu ada di rumah keempat, yaitu rumahnya Moon secara original ya. Itu rumah kalian sendiri secara original. Dan di rumah Libra itu ada The Hangman, energi Pisces lagi. Sesuatu yang sudah berakhir tapi kalian belum akhiri. Atau ini general reading, mungkin beberapa dari kalian ini adanya ketergantungan atau ada yang bergantung ya, pada keluarga, tradisi ya. Ada pengorbanan juga di situ. Karena Pisces itu juga tentang pengkhianatan ya. Pengorbanan diri itu adalah pengkhianatan. Eskapism juga, eskapis dia. Dia suka berlari. Nah, pelarian dari ketergantungannya itu sendiri. Dia mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tapi pada dasarnya itu hanya narasi gitu, untuk membeli waktu sebelum kalian bisa mengakhiri yang rasanya sudah berakhir. Oke. Agak terus sangat ya, untuk level dari emosional atau sensitifnya tergantung, setiap orang berbeda ya. Yang jelas cukup heavy ya untuk lunar eclipse ini, gerhana bulan. Tanggal 20 matahari meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Akan ada terang untuk karma-karma kalian sendiri, untuk keyakinan-keyakinan yang selalu membatasi diri kalian sendiri. Kalian akan dapat pencerahan, untuk itu akan ada kebenaran yang itu bisa membantu kalian untuk moving forward. Kalian bisa sadari tentang alam bawah sadar kalian yang selama ini sudah nyetir kalian tanpa kalian sadari ya, secara otomatis, atau kebiasaan-kebiasaan itu ya sudah kalian yakini sampai mengakar banget gitu. Kalian bisa sadarin itu karena Merkuri masih retrograde di Gemini loh ya. Dan matahari masuk ke situ. Matahari itu tentang ego kita sendiri. Matahari itu tentang ego.
juga tentang kebenaran. Tanggal 22 Merkuri masih retrograde sampai balik lagi ke Taurus, The Tower, tentang perubahan yang mendadak, perubahan mendadak yang agak shocking dalam komunitas lingkungan kalian sendiri ya, network kalian sendiri. Ada perubahan yang sangat signifikan, shocking buat kalian. Itu membuat kalian kembali berpikir ya. Merkuri retrograde tentang nilai-nilai yang kalian pegang. Tanggal 24 Mars masuk Aries meninggalkan Pisces ya. Kalian mulai healing, pemulihan untuk kembali ke energi sejatinya kalian sendiri, untuk menyelaraskan energi sejatinya kalian dengan semesta kalian, untuk mendapatkan apapun yang kalian harapkan itu terwujud. Energinya Aquarius. Ingat, di Aquarius ada Saturn ya, the devil. Bagaimana kalian berbagi. Jadi menurut gue nih Cancer, pelajaran buat kalian adalah bagaimana kalian bisa merasa utuh dengan diri kalian sendiri. Selama kalian bisa memenuhi apapun kebutuhan kalian, kalian pun bisa berbagi, bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Tanggal ya North Nodes konjang dengan Merkuri di Taurus. North Nodes itu takdir tadi ya, destiny, karma baru yang kita ciptakan. Karena North Nodes di Taurus itu sampai 2 tahun ke depan. Arahnya tuh Taurus. Society yang seperti apa? Kontribusi atau pemikiran-pemikiran yang kalian ingin kembangkan bersama society, bersama network kalian. Aspirasi yang seperti apa yang kalian ingin kembangkan? Itu buat kalian North Nodes di Taurus ya. Konjang dengan Merkuri retrograde di Taurus. Nilai-nilai yang seperti apa yang kalian ingin create, ciptakan. Tanggal 28 Venus masuk ke Taurus meninggalkan Pisces. Meninggalkan Aries. Oke. Begitu kalian menyadari nilai-nilai yang kalian ingin create berdasarkan rasa kemanusiaan, keadilan sosial, ya, harapan-harapan, aspirasi apa yang kalian ingin ciptakan untuk lingkungan sekitar kalian sendiri. Ya. Di situ kalau kalian sudah paham itu, ya, perubahan itu akan sangat signifikan. Dan Venus itu tentang money dan relationship dan harmoni. It's gonna be blessed gitu. Dan Venus itu memang simpunya Taurus. Jadi Venus itu balik ke rumahnya. Di situ kalian jadi kayak magnet ya. Kalian jadi kayak magnet untuk lingkungan sekitar kalian. Kalau kalian bisa kembali ke energi kalian sendiri, sejatinya kalian yang bebas itu, yang penuh yang compassionate ya, yang peka, yang ini, bukan penuh dengan nilai. Karena kepekaan dan compassionate itu lepas dari apapun judgement dan tradisi atau apapun penilaiannya. Tanggal 30 New Moon di Gemini. Kalian siap moving forward dengan energi kalian sendiri ya. Kalian siap moving forward menghadapi Saturn, menghadapi the devil, keterbatasan kalian. Oke, kalian siap meninggalkan karma lama.
Alam bawah sadar kalian, the moon, energi kalian sendiri. Secara emosional kalian merasa terikat. Kalian merasa harus patuh, taat, merasa terikat, merasa tertekan. Oke, segitu aja Cancer, semoga resonates dan berguna. Kalau emang iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kalau kalian butuh personal reading, entah itu untuk bisnis, pekerjaan, ya, bahkan untuk perusahaan kalian yang businessman, businesswoman, ya, silakan kontak gue aja, ada tertulis di box description bagaimana mau kontak gue. Oke, dah.